Kehidupan pribadi Jan Engelbert Tatengking, atau yang lebih akrab dipanggil Om Jan, adalah sebuah perjalanan yang kaya akan dedikasi dan karya dalam dunia sastra di Indonesia. Jan Engelbert Tatengking lahir di Kolongan, Sangihe, Sulawesi Utara pada 19 Oktober tahun 1907. Sebagai putra dari seorang guru Injil sekaligus kepala sekolah Zending, Tatengking dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai Kristen dan pendidikan. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah Belanda, Hollandisch Islandisch School atau HIS, di Mangan itu. Disinilah dasar-dasar pengetahuannya mulai terbentuk. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan ke Christelijk Middelbaar School, sebuah sekolah pendidikan guru Kristen di Bandung, Jawa Barat. Dedikasinya dalam bidang pendidikan semakin terlihat ketika ia melanjutkan studi ke Christelijk Hogere School, sekolah menengah tinggi di pendidikan guru Kristen di Solo. Di tempat ini, Tatengking semakin mengembangkan kemampuannya dalam bidang pendidikan dan penulisan. Tatengking tidak hanya dikenal sebagai seorang pendidik, tetapi juga sebagai seorang sastrawan. Ia adalah salah satu tokoh dari angkatan Pujangga Baru yang mengangkat tema-tema kekristenan dalam karyanya. Karya-karyanya mencerminkan nilai-nilai iman dan moral yang kuat, serta semangat untuk memperbaiki masyarakat melalui pendidikan dan sastra. Namun, perjalanannya hidupnya harus berakhir pada 6 Maret tahun 1968 di Ujung Pandang. Warisannya dalam dunia pendidikan dan sastra tetap hidup hingga kini, menginspirasi generasi penerus untuk terus berjuang dan berkarya. Jan Engelbert Tatengking atau Om Jan adalah bukti nyata bahwa dedikasi dan iman dapat membentuk kehidupan yang penuh makna dan pengaruh. Ia telah memberikan sumbangsi yang besar bagi dunia pendidikan dan sastra di Indonesia. Inspirasinya bagi perkembangan kesusastraan, yaitu Tuhan dan alam, saja religius bernafaskan kekristenan, agama yang dianutnya. Pengaruh kehidupan pribadi dalam dunia sastra, yaitu seni adalah gerakan sukma. Analisis karya utama, daftar karya, yang pertama, penyelidikan dan pengakuan di tahun 1935. Karya kedua yaitu Puisi Rindu Dendam di tahun 1934. Buku ini memuat 32 buah sajak dalam majalah Pujangga Baru. Karya yang ketiga yaitu prosa, Datuk yang Ketularan, Kemeja Pancawarna, Prawira Pres Tukang Nyanyi, Saya Masuk Sekolah Belanda, 10 Hari Aku Tak Mandi, dan karya keempat yaitu drama Lena Sulawesi nomor 1 tahun 1958. Ringkasan singkat dari karya utama. C.E. Tatengking dikenal sebagai penyair yang dekat dengan alam. Konon, kedekatan Tatengking dengan alam itu timbul sebagai akibat kekecewaannya karena tidak dapat menemukan kebenaran di dunia barat yang masih alami. Meskipun alam merupakan pelariannya dalam usaha menemukan kebenaran, alam baginya tetap merupakan misteri. Di kawasan awan, di warna bunga yang kembang, pada gunung, dan pada bintang, tetap saja Tatengking belum merasa berhasil menemukan kebenaran hakiki. Oleh karena itu, setelah jiwanya lelah mencari kebenaran hakiki, ia menjadikan Tuhan sebagai tempatnya berlabuh. Gelombang kehidupan Tatengking itu tergambar pada sebagian besar sajak-sajaknya. Tentu saja, sajak-sajaknya yang religius itu bernafaskan kekristenan, agama yang dianutnya. Sejak tahun 1953, J.E. Tatengking mulai jarang menulis. Akan tetapi, kreativitasnya sebagai penyair tidak pernah hilang meskipun ia bergiat dalam bidang politik dan pemerintahan. Perjalanan karir tokoh J.E. Tatengking. Pendeta Lambo mencatat pada Maret 1936, organisasi pemuda di Payeti mengirim utusan ke berbagai tempat di Pulau Sumba, dari ujung timur Sumba sampai ke barat, untuk menyatukan semua gerakan pemuda. Perwakilan organisasi pemuda dari berbagai tempat diundang ke Payeti pada tanggal 2-3 Juli 1936. Setidaknya, pertemuan pemuda ini dihadiri sekitar 130 orang. Pertemuan pemuda di Payeti 1936 ini dipandu Jan Engelbert Tatengking. Di kemudian hari, J.E. Tatengking yang kelahiran Pulau Sangihe, Sulut ini dikenal sebagai seorang negarawan dan sastrawan angkatan Pujangga Baru.
Pada masa Negara Indonesia Timur atau NIT, J.E. Tatengkeng pernah menjadi Menteri Pengajaran NIT dan Perdana Menteri atau PM NIT pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 14 Maret 1950. Rindu Dendam adalah kumpulan sajak yang terdiri dari berbagai puisi yang mengekspresikan perasaan cinta, rindu, dan refleksi spiritual. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali berpusat pada tema-tema kerinduan, rasa kehilangan, dan pencarian makna hidup. Analisis yang kami bandingkan yaitu 3 puisi yang berjudul Puisi Serumpun, Puisi Diamlah, dan Puisi Kupinta. 1. Puisi Serumpun Bambu mengekspresikan keadaan bambu di tepi kolam sebagai metafora perjalanan hidup dan menciptakan suasana melankolis. Bambu yang melambai mencerminkan ketidakpastian dan perubahan yang tidak terduga dalam hidup. Meskipun demikian, keindahan dan kekuatan yang terkandung dalam fleksibilitas dan keteguhan bambu menghadapi angin dan cuaca. 2. Puisi Diamlah. Kamu pusing, diamlah, menyoroti sikap tegar dan sadar dalam menghadapi kesulitan hidup. Meskipun ada kesedihan dan kesulitan, puisi ini mengajak untuk tetap tenang dengan tabah. Senyum dan kesedihan dianggap sebagai hiasan hidup yang tak terpisahkan. 3. Puisi Kupinta. Puisi ini lebih menyoroti harapan dan aspirasi untuk masa depan yang lebih baik. Pagi yang baru menjelang diibaratkan sebagai kesempatan baru untuk memulai kembali dan menemukan kembali iman dan cinta yang mungkin telah hilang. Meskipun terkadang gelap, ada keyakinan bahwa cahaya akan bersinar kembali. Dari ketiga puisi tersebut mencerminkan perjalanan hidup manusia dan ketidakpastian maupun kesulitan sebagai arah ke depan dan aspirasi untuk masa depan yang lebih baik, yang dimana masing-masing puisi memiliki makna untuk kehidupan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri dalam menghadapi tantangan dan perjuangan apa yang diharapkan. Gaya penulisan puisi ini penuh dengan metafora dan simbolisme, menciptakan suasana yang melankolis dan introspektif. Puisi-puisi dalam Rindu Dendam juga mencerminkan pandangan religius Tatengkeng yang seringkali menyisipkan unsur-unsur spiritual dalam karyanya. Tema utama yang digunakan dalam kumpulan puisi ini, dominasi cinta dan rindu, yang diekspresikan melalui berbagai nuansa emosi.